Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dipanjangkan umur kita, diberkahi juga umur kita, dimurahkan rizki, dimudahkan dalam ketaatan sama Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kali ini saya share kegiatan saya dalam menerima orderan nasi bungkus ya teman-teman. Ini saya beserta suami saya lagi cuci daging ayam 30 ekor ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit banyak orderan harus disyukuri ya teman-teman. Saya nyuci daging ayamnya ini malam ya, habis sholat isya ya teman-teman. Nanti subuhnya itu baru saya olah ya teman-teman. Bukan subuh sih, intinya tengah malam tepatnya ya teman-teman. Kalau saya nyuci ayam ya seperti ini ya teman-teman. Nggak bisa langsung banyak gitu ya, harus satu persatu. Karena gimana ya, kalau ngelihat nggak bersih gitu kayak nggak betah gitu. Jadi harus satu-satu dibersihin satu-satu biar puas, karena ini juga kan buat saya sendiri dan anak suami saya makan juga ya teman-teman. Otomatis kita harus bersih. Mungkin ada sebagian orang yang nyuci ayam itu nggak satu persatu gini ya, langsung diaduk-aduk diangkat ya. Untuk lebih aman dan tenangnya saya cucinya seperti ini ya, 1, 2, 3 kali sampai 4 kali bilas ya teman-teman. Ini nanti akan saya bikin ayam goreng lengkuas dan ayam bakar ya teman-teman. Untuk porsi nasi padang ya teman-teman, sekitar 131 bungkus ya teman-teman. Alhamdulillah ya, kalau kita bersyukur insya Allah, Allah tambah lagi nikmatnya ya. Walaupun ya dikasih nikmat bukan berbentuk uang, tapi kita bisa dikasih nikmat rezeki sehat, rezeki dapat anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki suami yang baik, memiliki tetangga yang baik dan teman yang baik ya teman-teman. Karena rezeki tidak berpatokan dengan uang terus ya teman-teman, melainkan banyak ya, terutama rezeki kesehatan, rezeki iman tentunya ya teman-teman. Tanpa rezeki sehat kita tidak bisa apa-apa ya teman-teman. Apalagi udah tanpa sehat, tanpa ada uang. Nah, lebih ribet lagi ya teman-teman. Intinya kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Nah, ini saya itu bikin ayam bakarnya, ayam bakar ala rumah makan Padang gitu ya teman-teman. Terus nanti bikin rendang juga. Saya ada bikin rendang, ikan bakar, sama bikin tambahannya ya sayur daun singkong rebus dan gulai nangka ya teman-teman, serta sambal cabai hijau. Nah, ini dia ayamnya udah dicuci yang kesekian kalinya ya, udah bersih ya teman-teman. Airnya juga bening dan ayamnya udah bersih dari kotoran-kotoran dan lendir-lendir ya teman-teman. Nah, ini saya cuci-cuci yang video ini anak saya lah teman-teman. Oh iya teman-teman, adakah yang sama seperti saya? Pekerjaannya menerima orderan nasi atau mengolah makanan ya teman-teman. Semoga kita dimudahkan dalam menjalani usaha ini ya teman-teman. Biar tetap semangat, tetap kuat untuk menjalaninya. Amin. Ini cabai hijaunya saya beli 2,5 kilo ya teman-teman, buat bikin sambal hijau. Dan ini habis cuci ayam, saya langsung ke dapur cuci daging sapi untuk dibikin rendang ya teman-teman. Saya mau bikin rendang malam harinya, karena kalau semua dikerjakan subuh nanti terlalu buru-buru dan repot ya teman-teman. Jadi saya cicil pekerjaannya di malam hari, yaitu bikin rendang dulu.
bikin rendangnya hanya 2 kilo ya teman-teman. Dan ini bumbu rendangnya saya udah beli juga. Beli di tempat langganan saya. Jadi saya tinggal numis ya teman-teman, tanpa harus ngeblender dulu. Sebenarnya kita beli bumbu yang udah jadi begini yang di pasar itu akan dapat rasa yang enak kalau kita tahu seperti apa sih penjualnya. Dan memang biasanya ada beberapa kalau kita beli bumbu jadi itu suka ada rasa asemnya ya teman-teman. Tapi ini alhamdulillah saya udah cocok banget dengan pedagang bumbu jadi ini ya teman-teman. Rasanya itu enak karena memang dia bikinnya itu nggak banyak-banyak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nggak yang sisa-sisa gitu ya teman-teman. Nah, setelah bumbu rendangnya ditumis, nah, untuk masalah bumbu ditumis itu kembali ke kebiasaan sendiri atau selera atau resep masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sendiri di sini saya tumis dulu ya teman-teman. Dan ini lagi saya tambahin kelapa sangrai ya teman-teman. Nah, setelah dikasih santan tadi tuh, santan yang encer, saya masukkan lagi, tambahkan santan yang kentalnya ya teman-teman. Diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Kalau pecah santan nanti rendangnya nggak enak teman-teman, rasanya dan hasilnya kurang bagus. Aduk. Setelah itu, nah ini tuh jam setengah 10 malam ya teman-teman. Setengah 10 malam. Nah ini saya cuci dagingnya. Saya cuci dagingnya nggak lama-lama karena memang ini dagingnya itu bersih ya teman-teman. Karena dagingnya digantung dan bagian yang apa ya, dagingnya itu besar-besar gitu. Jadi nggak kotor gitu ya teman-teman. Nah, 1 kilo daging saya potong 24, kadang 22, 23 gitu ya teman-teman. Tapi kalau 24 juga udah sedang sih ukurannya untuk porsi yang saya pakai ini ya teman-teman. Nah, kalau dagingnya bersih, kita nyucinya juga cepet ya teman-teman. Nah, ini dagingnya udah bersih dicuci. Tinggal nanti dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah mendidih. Ah, itu tadi saya bikin rendangnya, saya nggak videoin full ya teman-teman. Dan ini jam 3 pagi ya teman-teman. Saya udah mulai uprek-uprek lagi nih di dapur. Mau saya masak sayur nangka dan mau masak yang lain-lainnya ya teman-teman. Cabenya ini saya beli 2,5 kilo, 1 kilonya itu 28.000 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat yuk masak apa sih saya berikutnya ini. Masak masak ayam bakar dulu ya teman-teman. Mau ngebumbuin ayam bakar dulu biar nanti agak meresap gitu ya bumbunya. Sebenarnya kalau mau malam juga boleh, cuman khawatir kurang enak bumbunya, takut basi gitu ya teman-teman. Nah, sebelum masak masak ayam dulu, saya mau masak nasi dulu nih teman-teman. Mau masak nasi dulu, saya masak nasinya 5 liter dulu ya per magicom ya teman-teman. Nah, ini dia udah dicuci dan saya masukkan ke dalam magicom. Jangan lupa magicomnya dikasih saringan dulu ya teman-teman, biar matangnya sempurna, biar nggak mentah. Kalau nggak pakai saringan suka mentah teman-teman. Pengalaman saya pertama pakai magicom jumbo, saya lupa dan nggak tahu kalau itu harus pakai saringan alias kukusan ya teman-teman. Nah, rendang yang semalam saya bikin itu kan belum terlalu jadi rendang ya teman-teman. Jadi subuh ini saya panaskan, saya masak ulang, saya masak lanjutan gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk rendang asli itu kesan sampai kering ya, benar-benar kering gitu ya teman-teman. Tapi karena di sini saya menyesuaikan dengan selera orang-orang, jadi ini rendangnya basah. Kalio ya, tepatnya sih seperti kalio gitu ya teman-teman.
Nah, ini setelah rendang saya angkat, saya lanjut ngebumbuin ayam buat ayam bakar tadi ya teman-teman. Ayam bakarnya dimasak dulu dengan bumbu-bumbu. Saya pilihin yang bagian dada terlebih dahulu ya teman-teman, karena bagian dada kan dagingnya tebal banget ya. Jadi biar dia lebih meresap. Kalau untuk paha masaknya cukup sebentar ya teman-teman, karena dia cepet matang. Nah, ini ayam bakarnya udah matang jam 7 pagi ya teman-teman. Selanjutnya ini saya mau masak sayur nangka alias gulai nangka, gulai cubadak ya teman-teman. Masak sayur nangkanya saya beli itu 2,5 kilo juga ya teman-teman. Nah, ini wajannya kekecilan teman-teman, jadinya agak ribet saya masaknya, ini nggak muat karena kan kuahnya harus banyak ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ada yang suka dengan gulai nangka khas rumah makan Padang? Setelah mateng gulai nangka, saya lanjut bikin sambal hijaunya ya teman-teman. Bikin sambal hijaunya, pertama cabenya digoreng sampai layu, terus diulek kasar, tambahkan irisan bawang, disiram dengan minyak yang super panas, tambahkan garam dan penyedap rasa, diaduk-aduk, jadi deh cabai sambal hijaunya. Nah, ini favorit ya teman-teman. Gampang bikinnya, simple. Dan seperti inilah masakan yang saya masak hari ini, sudah siap di meja, tinggal dibungkus ya teman-teman. Ada daun singkong, ini kuah gulai nangka. Saya pisahkan dari nangkanya biar gampang ngambilnya. Dan ini nasi bungkusnya udah siap, tinggal dibungkus, tinggal dipacking ke plastik dan siap antar ke tempat kerja suami saya ya teman-teman. Alhamdulillah orderan hari ini sudah selesai. Karena ini lumayan agak banyak, kalau pakai motor ribet, ya udah akhirnya dianterin sama suami saya pakai mobil ya teman-teman. Nah, setelah anak dan suami saya nganterin nasi bungkus, saya mau makan dulu nih teman-teman. Ini hampir jam 12 siang ya, saya belum sarapan. Jadi sekalian sarapan dan makan siang di double ya teman-teman. Saya ambil kuah sayur nangkanya dulu ya teman-teman. Mau makan pakai ayam bakar atau apa ya. Nah, nggak lupa saya ambil daun singkongnya. Terus nanti ditambahin ini bumbu rendang ya teman-teman. Kalau makan lengkap dengan bumbu rendang, ada kuah gulai nangka, ini cabai hijau, sambal cabai hijaunya. Ini ada sisa segini ya teman-teman. Tuh dijamin mantul ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak, takut mencret. Mau pakai ayam bakar aja ya teman-teman. Nah, ini dia ayam bakarnya, memang agak gosong karena pernah bikin ayam bakar nggak gosong, pada komplain teman-teman, katanya kurang gosong jadi kurang wangi. Ya udah, sekarang kalau bikin saya gosongin aja. Yang bakarnya sih bukan saya ya teman-teman, suami saya dan anak saya kadang-kadang bantuin. Ini dia makan siang saya teman-teman. Selamat makan siang teman-teman. Biar semangat, biar kuat. Jangan lupa bersyukur biar makannya tambah nikmat teman-teman. Makannya porsi banyak. Nah, setelah selesai makan dan istirahat, sholat zuhur, terus tidur siang, sholat asar, saya langsung berangkat lagi ke pasar ya teman-teman. Habis itu jalan keliling-keliling sore, karena ini hari libur ya teman-teman, hari Minggu. Jadi saya muter-muter sama anak saya si bungsu dan suami saya tentunya. Kenapa sama suami? Karena saya nggak bisa bawa motor teman-teman. Nah, habis keliling-keliling, anak saya tuh minta beli martabak ya teman-teman. Beli martabak manis. Ini harganya Rp5.000 ya per loyangnya.
Jadi anak saya minta 2 loyang teman-teman. 10.000 dapat 2 loyang. Di tempat teman-teman berapa harga martabak? Kalau di tempat saya sih bervariasi ya teman-teman. Ada yang murah, ada yang murah banget, ada yang mahal, ada yang mahal banget. Dan ini termasuk yang murah banget ya teman-teman. Karena yang lain-lainnya itu yang harga sedang itu ada yang 10.000, ada yang 17.000 dan ada yang 22.000 ya teman-teman. Tergantung penjualnya dan mungkin toppingnya ya. Nah, selain beli martabak, saya juga mau beli ini nih, timun suri ya teman-teman. Kok kayaknya enak gitu siang-siang panas makan timun suri. Ingat bulan Ramadan ya teman-teman. Kalau di tempat saya Ramadan ini buah ini nih primadona ya, pasti ada ya teman-teman, karena memang enak gitu ya, seger gitu. Cukup dengan air gula atau air sirup juga udah enak teman-teman. Nah ini kata si bapaknya 5.000, tapi saya ambil 3 dikasih harga 10.000 teman-teman. Alhamdulillah ini udah sampai ke rumah, ke gerbang rumah, dan kegiatan hari ini selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.